selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami kembali hadir lagi di hadapan layar kaca Anda. Selama 30 menit ke depan, izinkan saya menemani Anda dalam dialog program Papua Menyapa, edisi Jumat 19 Juli 2024 bersama saya, Odiodata Hermina Julia. Topik hari ini kami akan membahas mengenai terkesan serba bisa lebih dekat dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jayapura. Untuk itu telah hadir di studio kita pada sore hari ini Ibu Kepala Dinas. Minta maaf Bu ya, saya panggilnya Ibu Kepala Dinas ya. Biasanya kan Ibu PLH. Oh PLH. Biasanya Siap. kan Ibu Kabid ya. Siap. Ya. Sekarang Ibu PLH Kepala DPKP Kota Jayapura. Siap. Ibu Margareta Veronita Kirana. Siap. Selamat sore Ibu. Selamat hadir sore, di studio selamat kita. sore buat pemirsa semua. Saya sebagai PLH Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jayapura atas nama Margareta Veronita Siesta Kirana. Siap. Jadi saya panggilnya apa? Ibu Ibu Vero. Ibu Vero ya. Siap. Oke Ibu, kita langsung mulai saja. Baik, Mungkin ya. Ibu bisa jelaskan ini sejak perubahan nomenklatur Ya. dari Bidang. dari bidang Siap. yang satu Atap. dinas dengan Satpol Satpol PP ya, ya. Kota Jayapura. Mungkin Ibu bisa jelaskan ini pemberlakuannya ini mulai kapan ya? Bahwa sekarang Dinas Damkar ini sudah berubah menjadi dinas. Ya. Bulan apa Bu? Iya, jadi izin Ibu, memang selama ini kami masih berupa bidang, di mana satu atap dan berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Kami berupa bidang. Namun sejalan dengan terbitnya Perda nomor 35 tahun 2023 di tanggal 18 Desember tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka sejalan dengan itu terjadi perubahan tatanan kelembagaan. Kami ditingkatkan, struktur kelembagaan kami ditingkatkan menjadi dinas dengan pembebanan penambahan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Permendagri 16 tahun 2020 itu ditambahkan dengan penyelamatan, sehingga nomenklatur kami yang tadinya menjadi bidang pemadam kebakaran saja, bidang pemadam kebakaran, tetapi dengan adanya pemberlakuan Perda ini yang merujuk dari Permendagri 16 itu, maka menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Artinya apa? Kami tidak saja melakukan fungsi pemadaman seperti yang masyarakat pahami, tetapi kami memiliki 5 layanan jasa di bidang atau di dunia kedamkaran. Apa saja? Yang pertama layanan respon time atau waktu tanggap terhadap penanggulangan bencana kebakaran. Kemudian yang kedua layanan pencegahan pemadaman itu sendiri. Dan yang pertama tadi respon time, yang kedua upaya pencegahan dan pemadaman, dan yang ketiga layanan penyelamatan dan evakuasi. Iya, selama ini masyarakat tahu bahwa kita hanya sekedar sebagai kita memadamkan api. Khusus kebakaran. Iya, khusus. Tetapi ternyata kami mulai proses pencegahannya sampai dengan akhirnya itu kami ada. Bahkan di tengah-tengah kegiatan pemadaman pun kami ada. Maka di situ yang pertama respon time, kemudian yang kedua layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran, dan yang ketiga layanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi. Penyelamatan dan evakuasi ini tidak saja terhadap bahaya kebakaran itu sendiri, tetapi penyelamatan dan evakuasi ada 23 SOP kami. Ya, itu meliputi salah satunya contoh penanganan evakuasi terhadap dan penyelamatan terhadap satwa liar, misalkan ular, misalkan tawon atau lebah. Kemudian bahkan kita menyelamatkan orang di ketinggian. Kemudian kita mungkin ada fenomena sekarang mulai marak, orang kalau dengan depresi tingkat tinggi dan sebagainya mereka naik di ketinggian, itu bagian dari kami. Demikian juga penanganan lainnya, itu penyelamatan yang dilakukan. Kemudian yang berikut kami memiliki juga layanan pemberdayaan masyarakat atau dengan membentuk relawan kebakaran. Dan yang berikut adalah layanan pendataan, inspeksi dan investigasi. Lah selama ini kami sudah melakukan semua fungsi. Sekalipun kami belum pada waktu itu berupa bidang, kami belum ada nomenklatur penyelamatan, fungsi penyelamatan, tetapi kami sudah lebih dulu melakukan. Misalkan kalau ada telepon atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan penanganan satwa liar berupa ular, bahkan mungkin
kera yang masuk di perumahan warga dan sangat mengganggu warga, itu kami hadir di situ. Tentunya kami tidak sendiri, tetapi kami bersama-sama dengan para pihak. Seperti contohnya teman-teman dari kehutanan, kemudian teman-teman dari Sareja, Sahabat Reptil Jayapura. Oh, sudah ada juga. Iya. Artinya itu semua kami sudah melakukan. Tinggal yang belum kami lakukan adalah investigasi. Investigasi pasca kebakaran. Mengapa? Karena memang kami belum memiliki tenaga yang ahli di bidang itu. Sehingga untuk sementara ini kami masih melibatkan dan kami masih bersinergi dengan teman-teman dari pihak kepolisian. Sehingga dalam proses menginvestigasi suatu kejadian kebakaran itu, kami tetap meminta bantuan dari teman-teman kepolisian untuk dapat mengungkap motif apa dibalik terjadinya kasus kebakaran itu sendiri. Iya. Bu, ini kan sudah dinas nih. Siap. Berarti tupoksinya lebih melebar. Betul. Dibanding dulu masih di bawah ketiak lah istilahnya. Iya, Satu rumah atap, dengan Satpol PP. Siap. Sementara ini sekarang sudah rumah sendiri nih. Siap. Ini mungkin Ibu bisa jelaskan ke pemirsa bahwa sekarang ini tugas kami ini apa nih dinas? Dengan kita lihat sekarang dengan jumlah petugas pemadam kebakaran sendiri, armadanya, mungkin Ibu bisa jelaskan. Siap, iya. Tentunya dengan peningkatan status kelembagaan, maka peran daripada bidang yang kemudian menjadi dinas ini tentu akan semakin bertambah. Pertama itu tadi, penambahan kewenangan untuk penyelamatan dengan kurang lebih 23 SOP. Wow, banyak. Iya. Tetapi di balik 23 SOP itu kami juga dipandang perlu untuk melakukan penambahan-penambahan dan penyempurnaan. Penambahan dan penyempurnaan itu apa? Misalkan pertama regulasi-regulasi pendukung. Sehingga ketika kita melakukan action di lapangan, kita sudah memiliki payung hukum atau regulasi. Sehingga kita tidak diperdalilankan oleh masyarakat yang semakin hari semakin celik hukum. Kemudian yang kedua, persiapan apa lagi? Tentunya sarana prasarana. Ya. Kemudian SDM. Lah sekarang kita berangkat ke sarana prasarana dulu, Mbak. Iya. Sejauh ini kami dalam bentuk bidang pada waktu itu ya sombong dikit lah, sekarang kami sudah dinas ya. Artinya itu memang itu perjalanan panjang yang memang kami bentuk dengan begitu banyak tantangan, tetapi kemudian itu kami melihat bahwa dinas pemadam kebakaran lahir bukan semata-mata untuk kepentingan tertentu, tetapi ini merupakan yang pertama kebutuhan dari masyarakat. Yang kemudian yang kedua tuntutan dari regulasi, dan yang ketiga hal yang lebih penting adalah urusan kedamkaran merupakan urusan wajib dasar, pelayanan dasar, sehingga suka tidak suka mau tidak mau pemerintah daerah pada jajaran provinsi, kabupaten, kota wajib hukumnya membentuk dinas pemadam kebakaran tanpa ada di bawah intervensi dari perangkat daerah lainnya. Iya. Kemudian tadi saya bilangnya tentang Sarpras. Iya, kita memiliki sejauh ini kami memiliki 4 pos. Iya, saya memiliki SDM sebanyak 75 termasuk saya. Yang mengelola administrasi dan sebagainya kami hanya 4 orang. Selebihnya kami sebarkan di masing-masing pos secara sistem shift. 4 pos itu di mana-mana saja? 4 pos itu pertama di kantor induk kami di Mako, kemudian yang itu menangani Jayapura Utara di Entrop. Di Entrop ya. Kemudian yang berikut lagi yang kedua itu adalah pos sektor di Jayapura Selatan, menangani daerah wilayah Jayapura Selatan. Kemudian ada kami di daerah AB Yotefa, di tengah pasar Yotefa ya, menangani daerah AB dan sekitarnya, dan di Heram. Waina. Iya, Waina. Lah, tentu mungkin Mbaknya sendiri bertanya, kemudian mungkin masyarakat juga bertanya, dan memang itu betul bahwa kami belum memiliki pos di Jayapura Utara. Padahal itu padat juga loh. Betul. Dan kemudian pos di Moratami. Perlu kami sampaikan bahwa di Jayapura Utara itu merupakan daerah WMK, wilayah manajemen kebakaran. Kenapa? Kenapa kami memilih Jayapura Utara? Karena di Jayapura Utara itu banyak sekali aset-aset negara, seperti Telkom, seperti perkantoran pemerintahan, kemudian ada Pertamina di dalam, kemudian ada pusat alutsista di situ. Ya. Itu ada Polda, ada TNI, ada Kodam dan selanjutnya. Kemudian ada sarana-sarana lainnya yang memang itu sangat vital dan itu memang wajib kami lindungi. Tetapi sangat disayangkan
kami belum memiliki, hingga saat ini kami belum memiliki pos di daerah Jayapura Utara. Kenapa itu? Yang lalu kami pernah memiliki pos di situ untuk menangani wilayah Jayapura Utara sampai dengan di daerah Pasir Dua dan selebih ke sana. Tetapi ya itu tadi terkait dengan urusan internal, terkait dengan hak ulayat dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau kami mencari jalan untuk bagaimana memberikan rasa aman bagi para pihak, terutama anggota kami. Dan yang berikut juga kami belum memiliki pos di daerah distrik Muaratami. Padahal itu mukanya betul di situ, NKRI betul. Bukan mukanya Papua ini. Betul, NKRI. itu wajah NKRI di Iya. situ. Kita ingat peristiwa di tahun 2018 kalau tidak salah, itu kebakaran pasar di perbatasan. Betul. Kami tidak bisa melakukan apapun karena jarak tempuh yang akan kita lalui sampai dengan ke titik lokasi kebakaran itu sangat jauh. Karena yang paling dekat mungkin di pos AB. Tetapi dapat dibayangkan range waktu. Padahal perambatan api setengah detik saja sudah meluas sampai dengan 10 meter. Dapat dibayangkan dengan jarak yang jauh kami sudah dengan maksimal dengan kecepatan, tetapi itu tadi karena tidak ada pos penyangga istilahnya di situ, pos di situ. Lah, padahal di situ kita lihat dengan kondisi sekarang ini kota Jayapura semakin bergeliat maju di sana. Usaha-usaha properti banyak di sana. Sehingga sesungguhnya menjadi atensi juga bagi pemerintah. Dan bukan hanya pemerintah Kota Jayapura saya rasa, tetapi juga lebih kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Bahwa disinilah boleh dikata harga diri dari pemerintah Republik Indonesia. Iya, karena kita berbatasan langsung. Iya, sehingga memang saya berpikir jangan sampai ke depan ketika terjadi kebakaran dan perambatan, kita akan bisa dikomplain oleh negara tetangga. Karena apa? Mengganggu sistem navigasi. Mereka mengalami kerugian. Dan yang kedua, bisa jadi ketika melakukan pemadaman, saya tidak mau ada gangguan terhadap anggota saya. Jangan sampai nanti melintasi daerah perbatasan. Iya, sehingga memang ini jauh-jauh hari kami sudah sounding kepada para pimpinan untuk menjadi atensi, sehingga kita lebih dahulu menyiapkan, membentengi daerah-daerah kita ini sehingga mengurangi resiko-resiko itu. Kemudian yang berikut SDM, iya. SDM kami itu ada 75, di mana kurang lebih 23-nya merupakan tenaga PNS, kemudian selebihnya merupakan tenaga kontrak. Oh, masih kontrak. Iya. 3K itu. Betul. Tetapi rata-rata teman-teman hampir 85% itu sudah merupakan tenaga terlatih. Karena kami mengikuti diklat teknis kedamkaran, yaitu diklat damkar 1, damkar 2, kemudian rescue, kemudian ada juga diklat inspektur, kemudian diklat instruktur, iya. Sehingga yang mungkin kami belum sempat ikut itu adalah diklat investigator tadi, ya, sehingga kami belum ada tenaga investigator, iya. Diklat investigasi itu belum ada, sehingga belum kami ikuti, sehingga dengan MFR, Medical Fire Rescue, kesehatannya. Iya betul, iya. Oh itu belum ada ya? Belum ada, iya belum ada. Jadi selama ini kami selalu ketika penanganan korban kebakaran, terutama ada korban maaf cakap meninggal dunia, kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman dari Reskrim, Polresta, juga termasuk dengan teman-teman dari pihak kesehatan rumah sakit, iya. Sehingga mereka dapat olah TKP, kemudian dapat memeriksa menganalisis dari mayat yang ada, korban yang ada, sehingga dapat ditemui penyebab daripada atau motif daripada kebakaran itu sendiri. Kalau armadanya saat ini bagaimana, Bu? Oh iya, jumlah perkuatan. Betul, iya, armada. Benar. Kekuatan armada kami dengan luasan kota Jayapura yang sedemikian luas, tadinya kami memiliki 6 unit. 6 unit. Sedikit sekali. Iya, 6 unit itu terdiri dari 4 unit monitor, biasa yang penyemprot itu, kemudian 2 lagi adalah mobil supply. Iya, mobil supply itu yang tangki itu ya. Tetapi sejalan dengan waktu yang terus berjalan, maka mereka ada dalam kondisi yang tidak lagi mudah, sehingga membutuhkan perawatan-perawatan yang lebih intensif. Iya, dan kami berharap
memang sejalan dengan adanya saya ada di situ dan kita mulai melakukan terobosan-terobosan, mobil yang sudah sempat bertahun-tahun rusak sudah kami bangkitkan lagi dalam tanda petik, dan itu menambah satu kekuatan menjadi 7. Yang tadinya 6 dia jadi 7, yaitu 5 mobil water cannon itu monitor, kemudian ditambah 2 supply. Ya, kemudian kami juga dibantu dengan 12 titik hidran. Itu baru tahun kemarin kami pasangkan 12 titik hidran. Karena apa? Kita di Kota Jayapura kita tidak memiliki titik-titik hidran kebakaran, sehingga akan sangat sulit bagi kami ketika kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan air kebakaran itu kami tidak ada. Sehingga saya sudah melakukan terobosan-terobosan dengan pemasangan 12 titik hidran tersebar di semua distrik sampai dengan di Muara Tami. Ya, tentunya kita melakukan pemetaan daerah-daerah mana, distrik-distrik mana yang lebih berpotensi. Semua daerah punya potensi, tetapi titik-titik rawan itu ada di mana? Itu yang lebih kami push ke situ. Nah, kalau dikatakan terkait dengan dari bidang menjadi dinas, maka sesungguhnya untuk kebutuhan sarana prasarana, terutama unit kami Damkar memang sangat-sangat minim. Iya, karena kita tahu apa? Karena Kota Jayapura adalah ibu kota provinsi, selalu menjadi barometer dari daerah-daerah lain. Dan bukan hanya itu, Kota Jayapura ada di tengah-tengah di antara kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura. Sehingga sebagai ibu kota provinsi, daerah yang menjadi ibu kota provinsi, kami mempunyai rasa tanggung jawab untuk membantu kabupaten tetangga untuk dapat memberikan layanan pemadaman. Ya, karena kita tahu kami punya armada cukup sedikit lebih banyak daripada teman-teman di kabupaten lainnya, dan kami punya personil yang sedikit lebih banyak daripada personil di kabupaten lainnya. Berarti seperti ini itu. saya potong, berarti dengan jumlah personil 70 dengan hanya 7 unit pemadam itu cukup? Untuk ukuran bidang oke. Tetapi ketika dinaikkan status kelembagaan menjadi dinas, maka kami pandang harus dilakukan penambahan personil. Oke Ibu, kita tahan dulu pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam dialog topik Papua Menyapa. Masih bersama dengan saya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Jayapura. Minta maaf Ibu ya, saya bacakan karena ini ibarat bayi, ini baru 6 bulan ya. Betul. Baru jalan 6 bulan. Mungkin Ibu bisa teruskan lagi nih dengan personil yang dapat kami lanjutkan bahwa dengan peningkatan status kelembagaan tadi, maka dipandang perlu melakukan penambahan dan pembinaan dan penyempurnaan. Terutama kita tahu di lapangan setiap ada kejadian, yang kami butuhkan pertama peralatan, sarana prasarana, dan yang kedua adalah personil. Artinya apa? Ketika sarana prasarana sangat baik, tetapi kalau tidak ditunjang dengan jumlah kapasitas daripada personil, itu sangat sia-sia. Demikian juga dengan sebaliknya. Maka dipandang perlu dilakukan penambahan, terutama penambahan bagi teman-teman yang memang sudah memiliki kualifikasi pendidikan, dan kalaupun belum, nanti kelaknya akan kami lakukan pelatihan seperti itu. Kemudian dapat kami sampaikan juga, tentunya ketika sudah dilakukan peningkatan status kelembagaan, kami memiliki peran yang memang tidak main-main. Karena ketika berbicara mengenai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tidak saja semata-mata hanya untuk memadamkan, tetapi bagaimana melakukan upaya pertama tadi, pencegahan. Kemudian yang kedua, upaya respon time. Selama ini apakah melakukan respon time, pelayanan itu memenuhi respon time atau tidak? Karena secara berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2009 tentang pengendalian kebakaran, pencegahan dan pengendalian kebakaran, respon time kami hanya diberikan di dalam Perda itu 15 menit. Mulai dari menerima telepon sampai dengan ke lokasi.
Tetapi kami selama ini, puji Tuhan, sejauh ini kami selalu tidak lebih dari 15 menit. Karena apa? Masih bisa dijangkau. Masih bisa dijangkau, dan memang kami berusaha dengan sekuat tenaga kita tiba di lokasi. Padahal kita tahu ketika kita tiba di lokasi, mengejar respon time itu sangat berpengaruh kepada banyak hal. Banyak hal, misalkan kesiapan personil, kesiapan armada, tapi juga bagaimana kondisi lalu lintas di lapangan. Padahal kita tahu di Kota Jayapura, sistem lalu lintas di Kota Jayapura ini seperti sistem tulang ikan, satu jalur, iya. Sehingga sangat berpengaruh kepada cepat tidaknya respon time kita. Ada titik-titik macet, sehingga kami ke depan kami merasa tertantang untuk membuat satu aplikasi yang sekiranya bisa membantu kami untuk mengurai kemacetan, sehingga kami bisa tiba di lokasi dengan cepat. Kemudian yang kedua juga terkait juga dengan respon time, kami juga bagaimana dengan upaya pencegahan. Lah, upaya pencegahan ini sejauh ini kami sudah melakukan dengan upaya pemeriksaan, Ibu. Sistem pemeriksaan sistem proteksi kebakaran gedung. Iya, izin. Mungkin ke depan setelah kenaikan peningkatan status kelembagaan ini, kami akan lebih intens melakukan pemeriksaan itu. Kendati pun izin Ibu bahwa perda tentang penarikan retribusi itu sudah tidak berlaku. Kami sudah tidak boleh melakukan penarikan retribusi di bidang pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Tetapi fungsi dan peran kami melakukan upaya pencegahan itu tetap kami lakukan. Seperti apa? Dengan melakukan simulasi, sosialisasi, bahkan melakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan item-item apa saja? Itu pemeriksaan mengenai sistem proteksi kebakaran gedung dan bangunan dan lingkungan. Misalkan bagaimana dengan sistem proteksi kebakaran di rumah sakit, kemudian di perhotelan, di persekolahan, di gedung perkantoran, bahkan sampai di kendaraan-kendaraan, Ibu. Kami lebih fokus kepada kendaraan angkutan umum. Ya, kita tahu Kota Jayapura semakin bergeliat maju, maka banyak sekali kita lihat sekarang kendaraan-kendaraan online. Iya. Bagaimana, sejauh mana kendaraan-kendaraan online ini mereka melihat dan memberikan rasa aman. Dan secara kebetulan Kota Jayapura ini merupakan kota jasa. Maka sudah seharusnya kita memberikan layanan jasa, memberikan rasa aman bagi masyarakat. Lah, bagaimana mungkin masyarakat bisa merasa aman ketika hotel izin tidak memenuhi syarat proteksi kebakaran? Nah, mayoritas Jayapura begitu. Siap, Ibu, seperti itu kami melakukan uji petik sedemikian, sehingga kami berharap dengan adanya peningkatan status kelembagaan ini, kami lebih memiliki gigi. Secara kebetulan kami sudah memiliki perda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, termasuk dengan sistem proteksi kebakaran itu. Ada kurang lebih 12 SNI di bidang kedamkaran yang kami tuangkan di dalam perda itu, sehingga ketika kita berhadapan dengan para pelaku usaha yang notabene sedikit bandel, ya bukan tidak mungkin nanti kami eksekusi terakhir dengan memasangkan pelang bahwa bangunan ini tidak memenuhi syarat sistem proteksi kebakaran, sehingga memberikan efek jerak. Masyarakat bisa, misalkan contoh hotel, kita melakukan pemeriksaan ternyata dia tidak memenuhi syarat proteksi kebakaran, ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak, oke kita pasang. Punishmentnya itu ya. Sehingga itu memberikan efek jerak. Ketika masyarakat tamu mau menginap di situ, lihat itu dulu kan, Ibu. Waduh, ini tidak aman ini. Lah, ini memberikan efek jerak sebenarnya. Tetapi saya berharap para pelaku usaha di Kota Jayapura semua hebat. Ya, saya berharap bisa bersinergi untuk memberikan rasa aman. Kalau untuk mobil-mobil online ini bagaimana? Dan termasuk angkutan umum untuk sosialisasi dari nanti ke depan memang kami melakukan upaya-upaya pencegahan dengan tadi saya sampaikan, upaya simulasi dan sosialisasi, dan juga kami akan melakukan pemeriksaan langsung. Pemeriksaan langsung dengan melibatkan bersinergi dengan para pihak. Misalkan mungkin teman-teman dari Lantas, kemudian teman-teman dari Perhubungan, ya kami melakukan sinergitas dengan lintas instansi dengan harapan apa? Ini bukan mencari kesalahan, tetapi bagaimana intinya kita memberikan rasa aman bagi masyarakat. Karena kita tahu, dapat saya sampaikan, Ibu izin, sampai dengan pertengahan bulan Juli ini, kita ada di angka 30 kasus. Di mana dari Januari, iya. Sebenarnya itu mengalami penurunan dibanding dengan beberapa tahun yang lalu, Ibu. Izin, kalau di tahun 2021 fixnya tuh 57 kasus. Kemudian 2022 fixnya 66 kasus. Terus meningkat.
Kemudian di tahun 2023 lebih meningkat lagi 93 kasus, dia nembus di 93 kasus Ibu. Nah, itu terdiri dari 29 kasus lahan dan hutan dan 64 fasum. Kenapa dia tinggi? Karena kita tahu tahun kemarin itu kita ada di kondisi alam yang kurang begitu bersahabat karena memang panas terik, ya betul. Kemudian di tahun 2024 ini per hari ini kita ada di angka 30 kasus. Artinya apa? Ini baru pertengahan. Dan saya berharap dia berkurang. Kita berusaha meminimalisir. Kita tidak bisa menekan untuk tidak ada karena memang kita tahu kebakaran itu kejadian yang memang dia berlaku tiba-tiba kapan saja bisa dan untuk siapa saja. Sehingga memang perlu sikap kehati-hatian. Dan sejauh dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ini telah memakan korban dari kasus kebakaran itu 11 orang. 11 orang. Iya. Lah kita berharap bagaimana kita bisa menekan, meminimalisir terjadinya kebakaran itu sendiri. Karena apa? Kita tahu bahwa Kota Jayapura kota jasa. Kota Jayapura seperti magnet. Menarik semua masyarakat dari berbagai kota. Baik untuk pendidikan, mencari hidup dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk dia tidak sebanding juga dengan angka kesadaran masyarakat. Iya, kita tahu membangun rumah dengan dempet-dempet dan memang rata-rata menggunakan bahan bangunan yang sangat mudah terbakar. Kemudian yang kedua, tidak lagi memperhatikan sistem instalasi kelistrikan. Berarti itu mayoritas selama tadi yang Ibu sebutkan kurun waktu itu mayoritas karena korsleting listrik. Siap, betul Ibu. Karena apa? Kita lihat seringkali terjadi sambung menyambung menjadi satu. Iya, artinya tidak menggunakan sistem sarana kelistrikan yang memenuhi SNI di bidang kelistrikan. Curi-curi sambungan. Betul. Dan itu kenapa sering misalkan terjadi di pasar atau di perumahan-perumahan itu pengambilan jaringan listrik itu secara tidak bertanggung jawab. Sehingga ada dialiri oleh aliran listrik yang tidak sesuai dengan kapasitas kabelnya, tidak memenuhi SNI, maka besar peluang terjadi kebakaran. Dan kemudian saya berharap untuk kedepannya masyarakat tidak itu mudah-mudahan tidak terjadi di Kota Jayapura. Karena kalau di kota-kota besar Ibu, salah satu penyebab kebakaran itu juga adalah unsur kesengajaan. Kenapa unsur kesengajaan? Kebakaran lahan contohnya. Sengaja membakar lahan dengan tujuan untuk perkebunan, membuka kebun dan sebagainya. Tapi juga ada unsur kesengajaan membakar gedung karena yang pertama gedung itu memang sudah tidak dipakai. Saya pemiliknya saya bakar karena tidak dipakai. Dengan harapan saya bisa membangun lebih cepat karena itu kan agak susah ya, harus menggunakan alat berat dan sebagainya. Ada unsur kesengajaan itu dan di balik itu juga ada juga yang karena sudah diasuransikan. Seperti itu sehingga disinilah dibutuhkan adanya peran daripada fungsi investigator. Motif apa di balik kebakaran itu? Apakah benar dia memang unsur kelalaian atau ada unsur kesengajaan? Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan adanya kejadian dengan unsur kesengajaan. Oleh karena apa? Tekanan-tekanan psikis yang ada di tengah masyarakat. Penyakit-penyakit masyarakat yang ada di tengah masyarakat yang kemudian menjadi tekanan-tekanan kepada anggota keluarga dan kemudian dilakukan pembakaran. Oh, ada di situ. Iya, sehingga itu sempat memakan 2 korban, Ibu. Iya. Lah inilah di sini memang dibutuhkan jadi kebakaran itu tidak saja hanya karena listrik dan sebagainya, tapi sekarang ada fenomena baru bahwa ternyata kebakaran ini ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan tidak saja di lahan tetapi juga di fasum perumahan. Iya. Lah kemudian kita juga lihat mungkin ada pengaruh juga dari kondisi sosiopolitik. Iya, kita tahu bahwa di Papua berkecenderungan dengan kondisi sosiopolitik. Tetapi saya berharap kita sama-sama dengan kondisi-kondisi yang ada di Kota Jayapura yang dengan eskalasi politik yang semakin tinggi ini jelang pemilu, kami berharap bahwa akan semakin kondusif. Mari kita jaga sama-sama sehingga jangan merahkan Kota Jayapura, kurang lebih seperti begitu. Iya.
seperti itu Ibu. Ya, dan kemudian juga kami mau sampaikan bahwa sejauh ini kami sudah melakukan fungsi daripada penyelamatan itu sendiri Ibu. Iya, sekalipun memang dari sisi peralatan sangat kami akui bahwa untuk mengevakuasi satwa liar itu kami belum memiliki sarana prasarana yang memadai dan kami punya tenaga juga tidak ada Ibu. Tetapi tidak mungkin keluhan atau laporan dari masyarakat kita abaikan. Bagaimana saya merespon itu? Maka saya berusaha membangun sinergitas dengan para pihak. Itu teman-teman dari DLHK, kemudian teman-teman dari kehutanan, juga termasuk dengan teman-teman dari Sahabat Reptil Jayapura. Saraja ya? Betul, Sareja. Iya, Sareja. Ya. Luar biasa kita bersinergi dan kemudian dalam hal pencegahan kami juga melakukan koordinasi dengan para pihak, termasuk juga dengan pemadaman. Pada saat pemadaman itu Damkar tidak turun sendiri. Kami bersinergi dengan teman-teman dari pihak Polresta, kemudian teman-teman dari pihak Brimob, kemudian juga dengan PDAM. Lah, para pihak ini memang sangat-sangat membantu kami, Ibu. Karena apa? Ketika turun di lapangan, kami perlu dibantu dengan membackup dari sisi keamanan. Itu mengingatkan kami ketika kejadian di Argapura, sempat kendaraan kami dilempar. Artinya kami mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan oleh warga setempat. Oleh karena merasa bahwa terlambat. Sebenarnya kami mau katakan bahwa Damkar tidak terlambat, tetapi karena terkadang akses untuk kami masuk ke lokasi itu agak berat Ibu, agak susah. Karena apa? Kondisi kendaraan kami besar. Kemudian masyarakat membangun perumahan itu di daerah-daerah yang memang tidak memikirkan perlintasan bagi kendaraan kami, sehingga begitu sulit bagi kami untuk melakukan pemadaman. Ya, kemudian yang kedua juga terkadang masyarakat bilang Damkar lama. Damkar tidak bawa air, ya toh. Padahal sesungguhnya kalau mau lihat dari SOP kami, Ibu, mobil itu tidak boleh diisi air pada saat dia parkir. Kenapa? Dia akan mengganggu daripada salah satu bagian dari kendaraan itu sendiri dan sangat beresiko. Tetapi bagaimana kita memberikan pelayanan dan atensi yang tinggi kepada masyarakat? Kita bilang isi, sehingga pada saat ketika menerima laporan saya langsung lanjutkan ke teman-teman. Dan itu langsung dikerjakan seperti itu, sehingga puji Tuhan sejauh ini dalam Perda kita memiliki ditetapkan respon time kita 15 menit, tetapi saya selalu menyatakan bahwa tidak boleh lewat dari 15 menit. Karena apa? Setiap seperapa detik itu perambatannya sudah 10 meter Ibu. Iya. Kemudian di satu sisi juga kami meminta perhatian dari warga masyarakat bahwa ketika Damkar turun itu bukan hanya sekedar Damkar saja, tetapi kami turun untuk dan atas nama pemerintah Kota Jayapura. Sehingga disitulah harga diri, disitulah wibawa dari pemerintah daerah. Maka ketika pemerintah daerah hadir itu sesungguhnya memberikan layanan. Maka mari memberikan kebebasan dalam artian positif ya bagi kami untuk melakukan tugas-tugas kami. Lah kita lihat selama ini ketika kami mau melakukan pemadaman, sering tuh masyarakat justru agak lambat kami ke titik. Karena apa? Sudah dipenuhi dengan masyarakat yang melakukan siaran langsung, mengganggu akses bagi kendaraan kami. Dan tidak saja itu, ini menjadi atensi kami ke depan bagi para pelaku usaha properti di daerah Koya Barat, Koya Timur, daerah Muara Tami. Kenapa? Bahwa sejatinya ketika melakukan upaya pembangunan usaha properti, maka seharusnya juga memperhatikan sistem proteksi kebakarannya. Apakah ada hidran? Iya, teman-teman para pengusaha pelaku usaha properti ini menjadi atensi bahwa harus ada memperhatikan hidran. Kemudian sudah tidak bisa lagi dilakukan pembangunan rumah dengan sistem kopel. Harus ada pembatas. Iya. Kompartemennya. Selangnya gitu. Iya, kompartemennya ada pembatas sehingga apa? Ketika terjadi kebakaran di satu rumah dia tidak dengan segera ada perambatan. Seperti itu. Lah, ini nanti ke depan menjadi atensi kami karena memang dengan adanya peningkatan status kelembagaan, maka PR berat sebenarnya bagi kami. Apalagi secara kebetulan saya sendiri dipercaya oleh Bapak PJ Wali Kota sebagai PLH, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jayapura. Artinya apa?
tugas maha berat ini dipikul oleh seorang perempuan yang identik dikatakan kaum yang lemah. Iya, tetapi kami sekarang tidak lah. Betul. Artinya berharap ke depan kita bisa sama-sama bersinergi. Iya. Bu, kalau dilihat berarti dengan paparan Ibu, penjelasan Ibu tadi, bisa saya tarik kesimpulan berarti kita ini sebenarnya masih butuh kendaraan dinas, kendaraan ini nih, damkar ini. Sangat. Iya, jadi idealnya berapa nih untuk kota? Ini kan Jayapura ini kan betul. sudah bisa dibilang kota metropolitan. Betul. Idealnya berapa ini? Iya, jadi izin idealnya untuk mobil pemadam kebakaran yang unit monitor. Ya, water cannon itu water cannon itu. Tetapi kalau dalam bahasa kami itu unit monitor. Iya, itu sejatinya 22 unit ya. Iya. Karena kita melihat dengan luas wilayah dan pemetaan. Kita pemetaan ini berdasarkan Permendagri 85 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dana, tentang petunjuk pemetaan tugas peran damkar, maka kita ada di skala 1210. Berarti itu bagaimana? Itu bebannya berat. Bebannya tanggung jawab kita ada di beban tanggung jawab itu besar. Tanggung jawab besar. Sehingga dengan berpotret daripada hasil pemetaan itu, maka idealnya kami memiliki 22 mobil monitor ditambah dengan 12 mobil supply. Iya, sejatinya ketika terjadi kebakaran, mobil monitor tidak meninggalkan lokasi. Dia hanya stay di situ. Nanti yang menyuplai itu hanya mobil supply air, mobil supply. Jadi dia stay, sekali dia masuk ke lokasi udah di situ. Tetapi selama ini karena keterbatasan sumber air kami, kemudian keterbatasan mobil supply, maka sering kita lihat mobil-mobil unit monitor kami keluar juga. Pada saat kita masuk lagi, padahal udah kunjungan kedua ketiga kali, masyarakat bilang damkar lambat. Padahal mereka tidak tahu sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah tiba. Nah, Ibu, kita tahan dulu. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Papua Menyapa akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Papua Menyapa. Masih tetap bersama saya dengan Ibu PLH. Yang mengurus kebakaran di Kota Jayapura, Ibu PLH, Ibu Margareta Kirana. Siap. Masih enjoy ya Bu ya untuk tetap bersemangat. Oke, ya kita lanjut saja Bu sekarang. Siap, ya. Dengan melihat kondisi kita di Kota Jayapura yang tadi saya sempat mengatakan bahwa kita ini sudah sangat padat. Mungkin dari damkar sendiri ini apa yang selama ini yang membuat masyarakat kita dalam tanda petik agak kepala batu gitu. Sehingga kalau dilihat ini sudah pertengahan tahun, walaupun kita berharap ya stop di 30 lah. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya kan naik terus. Betul. Untuk mereka tidak istilahnya untuk tidak lagi ada kasus-kasus kebakaran dan jadi kehadiran damkar itu untuk selain tadi saya bilang upaya pemadaman dan investigasi sampai dengan seterusnya, tapi juga kami ada fungsi pencegahan. Upaya dari fungsi pencegahan itu adalah untuk menekan atau meminimalisir angka kebakaran itu sendiri. Iya, jadi memang sejauh ini kenapa tadi saya sampaikan ada kebakaran lahan dan fasilitas umum. Ya, kebakaran lahan biasanya ini perilaku-perilaku dari kita punya saudara-saudara. Ya, mereka melakukan pembakaran hutan lahan ya hanya untuk membangun atau membuka lahan perkebunan, pertanian. Iya, sejatinya mungkin ada upaya-upaya lain, tetapi itulah cara termudah untuk menyuburkan tanah menurut mereka. Padahal kita tahu bahwa banyak sekali di Kota Jayapura ini kawasan-kawasan penyangga. Berharap itu tidak diutak-atik. Ternyata sekarang kurang lebih tersebar sudah 20.000 hektar lahan terpisah itu, tapi dengan luasan sebegitu di tempat yang terpisah itu sudah menjadi lahan yang sudah dirambah api. Iya, sehingga sangat sedih hutan Papua yang dikatakan sebagai paru-paru ya ini bisa saja terancam. Kemudian
bukan saja itu, tetapi bagaimana kita memberikan udara atmosfer yang lebih segar kepada masyarakat. Lah, kemudian ditambah juga Ibu sekarang fasilitas umum. Ya, fasilitas umum itu banyak juga kita lihat perumahan, kemudian tempat-tempat usaha. Ya, seperti yang lalu ada kita tempat usaha itu tempat usaha mebel, tempat usaha usaha kayu, ya itu sawmill. Nah, itu biasanya orang kan berpikir itu hanya kebakaran di hotel atau di mana. Justru di tempat-tempat itu bengkel, laboratorium, ya, itu kemudian rumah sakit itu seperti yang lalu kebakaran di rumah sakit AB Pura. Lah, sempat memakan korban. Lah, disitulah peran daripada pengelola gedung atau pengguna gedung itu, apakah sudah membentuk MKKGL, manajemen kebakaran gedung dan lingkungan. Iya, kenapa itu penting? Supaya upaya-upaya untuk melakukan evakuasi itu tepat. Nah, kemarin bisa jadi korban itu bukan karena kebakaran, tetapi upaya evakuasi yang salah. Misalkan dari dalam dia harus diamankan, kemudian di luar dia tidak diberikan oksigen, ya dia berpindah alam, kan seperti begitu ya. Iya. Kemudian yang kedua juga bagaimana masyarakat kita ini ada mindset untuk mari kita menjaga, karena apa? Kebakaran di sini dia tentu akan merambat ke daerah yang lebih luas, sehingga resiko-resiko itu perlu kita tekan dengan cara apa? Meningkatkan upaya kewaspadaan di dalam masyarakat. Kalau di ibu-ibu saya biasa menggunakan ibu-ibu perkosa. Apa itu perkosa? Periksa kompor saudara. Karena apa? Ini kayaknya agak saru ya. Ya, tetapi itu supaya lebih diingat, perkosa. Periksa kompor saudara. Kenapa? Kerap ibu-ibu apalagi pada saat mau menjelang Natal, menjelang Lebaran dan sebagainya, itu kerap ibu-ibu beraktivitas di dapur tetapi lupa memadamkan kompor. Kemudian dengan listrik dan sebagainya. Lah, ini tindakan-tindakan ini sepele memang, tetapi dia berdampak kepada kenyamanan dan keamanan dari sekitar. Nah, kemudian yang berikut juga itu tadi kita kembali dengan penggunaan listrik yang tidak memenuhi standar nasional di bidang kelistrikan. Iya, itu kerap terjadi dan termasuk juga minta maaf para pelaku usaha. Iya, para pelaku usaha, banyak tempat-tempat usaha yang mungkin sekarang kan sudah banyak dari luar banyak usaha-usaha kafe dan sebagainya. Mereka menggunakan sarana kebakaran itu, misalkan tabung apar, mereka tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya. Mungkin merasa bahwa akan mengganggu nilai estetika gedung itu atau bangunan itu, tetapi mereka tidak melihat dari pemanfaatannya, safety-nya. Iya, betul. Nah, kemudian juga contoh, misalkan di kafe-kafe, di rumah makan, bahkan mungkin sekarang di perbengkelan, di showroom. Ya, sekarang banyak juga kendaraan-kendaraan yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk menampung BBM. Padahal itu sangat berpotensi terjadinya kebakaran. Ya, kita tahu kalau satu kendaraan dia terbakar di daerah SPBU, dia tentunya akan mempunyai spektrum yang luas. Spektrum kebakaran yang dampak kebakaran yang sangat luas. Ya. Kemudian juga kepada teman-teman para pelaku usaha. Kita lihat teman-teman para pelaku usaha, usaha-usaha wahana permainan anak. Dia ada di lantai 3, ada di bahkan lantai yang lebih tinggi, ada bioskop dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan memperhatikan sistem proteksi kebakaran? Sejauh mana para pelaku usaha membangun usahanya dan mengambil profit, tetapi juga memikirkan bagaimana keselamatan, kenyamanan daripada masyarakat sebagai pengguna jasa itu. Ya, kita tahu Kota Jayapura kota jasa, sehingga sudah seharusnya setiap para pelaku usaha punya kewajiban untuk memberikan rasa aman seperti itu. Ya. Bu, ini tadi kita cerita soal kebakaran-kebakaran. Pernah tidak selama petugas damkar ini bertugas ini ada mungkin callingan soal mungkin ada sarang tawon, terus ada orang yang mau bunuh diri untuk kita ini membayangkan di film-film luar negeri. Kota damkar sini pernah menerima laporan seperti itu nggak? Ada berapa kasus kalau? Berarti ini sama kembali lagi seperti tadi
dianggap serba bisa, Ya, betul. mengenal lebih dekat dengan damkar. Iya, biasanya orang bilang, ada apa-apa panggil damkar gitu kan. Iya. Dan memang itu betul Ibu, sejauh ini kami menerima kurang lebih sampai dengan saat ini untuk laporan ular itu sudah 20 laporan. Iya, laporan untuk ular, apa namanya, evakuasi penyelamatan terhadap satwa liar ular. Itu jenis apa itu? Itu rata-rata ular patola Ibu. Iya, itu teman-teman dari komunitas itu ya, komunitas itu yang memang mereka, saya sendiri tidak begitu paham tentang jenis ular itu, tetapi mereka menyatakan Ibu rata-rata di hutan Papua itu lebih banyak ular patola. Tidak tahu patola dengan jenis apalagi, genus apalagi, saya kurang begitu tahu. Kemudian untuk sarang tawon itu kami kurang lebih ada 7 laporan. Kota Jayapura, iya, Kota Jayapura. Namun izin kalau untuk ular kami bisa menangani dengan membangun sinergitas dengan teman-teman tadi, ya komunitas-komunitas itu. Tetapi untuk sarang tawon kita belum. Kita hanya sebatas mendengar laporan. Minta maaf warga masyarakat Kota Jayapura, kami belum bisa melakukan penanganan itu. Karena apa? Kami belum ada punya safety bee. Ya. Iya, jacket bee jacket itu belum ada. Untuk tawon. Iya, betul. Karena kita tahu tawon itu dia akan, kalau dengan sengatannya dia akan beresiko juga kepada kesehatan kita. Iya, betul. Sehingga saya tidak mau mengambil resiko. Kami lebih kepada izin Bapak Ibu, kami lebih kepada menyampaikan untuk upaya bagaimana supaya bisa menghindarkan itu mungkin dengan cara-cara tradisional. Tentunya kita memberikan untuk bagaimana masyarakat bisa lebih aman seperti itu. Tapi untuk penanganan secara taktis dan teknis kami belum bisa menangani itu karena memang izin sarana prasarana kami belum ada. Kami berharap nanti ada pengajuan berarti DPA ini ya. Siap. Ini menjadi PR juga buat Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda, ya, dan kemudian para stakeholder lainnya. Ini menjadi atensi kita begitu. Itu daerah mana itu Bu? Tawon itu? Kalau untuk tawon itu tersebar ada di daerah Tanah Hitam, kemudian di Angkasa, kemudian kalau untuk ular lebih banyak itu di daerah Perumnas, di daerah Padang Bulan, kemudian di daerah Polimat. Dan itu bukan hanya ular dan sarang tawon saja, tetapi kami juga pernah menangani orang di daerah ketinggian. Maksudnya apa? Orang gila? Orang atau dengan bunuh tingkat diri? stres yang tinggi. Oh, mau ini? Iya, upaya bunuh diri. Dia naik di jembatan merah, situ di atasnya. Ya, kami lakukan upaya-upaya evakuasi bersama-sama dengan teman-teman dari pihak kepolisian dan Basarnas. Kemudian juga ada di daerah Buper juga begitu, sama. Kemudian untuk yang di daerah kedalaman itu sumur itu sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Iya. Namun perlu kami sampaikan juga, kami juga melayani operasi pelepasan cincin. Oh. Iya, operasi pelepasan cincin. Jadi ada warga masyarakat yang menggunakan cincin kemudian dengan ukuran yang tidak lagi nyaman, kemudian mengganggu mengalami pembengkakan dan sebagainya. Ya, mereka datang ke rumah sakit mengarahkan ke damkar. Ya, mungkin inilah dikatakan dianggap serba bisa mungkin ya. Tapi saya baru tahu yang soal ini bisa lewat. Iya, operasi pelepasan cincin. Iya, itu kami lakukan dengan kami memiliki alat. Ya, kami berharap memang ke depan terhadap upaya evakuasi terhadap tawon, kemudian orang dengan ketinggian itu memang kami perlu dengan peralatan-peralatan yang memang lebih memadai. Karena kita tahu bahwa dengan adanya peningkatan status kelembagaan dengan penambahan kewenangan, maka sejatinya juga harus sejalan dengan perangkat dan sarana perlengkapan sarana prasarananya. Ya, artinya jangan sampai masyarakat mengadu, melaporkan, tetapi kami tidak bisa melakukan penanganan itu karena keterbatasan sarana prasarana. Itu kan sangat ironi memang. Artinya berani pemerintah Kota Jayapura melahirkan, dalam tanda petik, melahirkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka menjadi PR bagi pemerintah Kota Jayapura izin itu untuk menyiapkan sarana prasarananya. Artinya apa? Kami punya personil sudah hebat. Saya katakan hebat karena 85% sudah merupakan tenaga terdidik. Iya, rata-rata badannya kurus-kurus itu ya, makanya. Kalau gemuk. Saya yang gemuk ya.
Iya, karena kalau saya perhatikan kalau petugas damkar tuh rata-rata ini Iya, bodinya kecil-kecil. betul. Artinya kami tenaga terdidik, terlatih di bidang teknis kedamkaran. Kalau artinya apalah artinya SDM-nya ada, tetapi peralatan yang tidak ada. Iya, dan memang termasuk perlengkapan safety-nya juga. Betul, iya. Sejauh ini kami sudah melakukan upaya-upaya terobosan dengan para pihak, misalkan dengan BUMN, BUMD, dengan melalui program CSR mereka. Artinya BUMD, dan BUMN mempunyai tanggung jawab bagaimana memberikan atensi dan pelibatan kepada penguatan rasa aman bagi masyarakat di bidang kedamkaran. Sejauh ini memang kami sudah menyurat, tapi mungkin masih pada waktu itu dianggap masih bidang. Iya, jadi dianggap ini masih anak bawang nih ceritanya. Iya, tetapi ketika kita sudah menjadi dinas dengan penguatan sistem kelembagaan kita, kita berharap adanya atensi dan pelibatan dari para pihak. Bukan untuk damkar sendiri, tapi bagaimana kita memberikan rasa aman bagi warga Kota Jayapura. Karena kita tahu Kota Jayapura adalah kota jasa. Seperti itu. Iya. Berarti Ibu selama terakhir ini Bu, mungkin Ibu bisa memberikan semacam himbauan sebelum kita menutup topik dialog kita sore hari ini. Mungkin Ibu bisa memberikan semacam closing statement. Siap. Khusus untuk masyarakat Kota Jayapura ini supaya lebih aware soal masalah kebakaran dan siap Ibu, iya. Jadi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jayapura, kami menghimbau yang pertama kepada masyarakat para pelaku usaha. Iya, mari kita bersinergi memberikan rasa aman bagi warga Kota Jayapura dengan apa? Membangun sistem proteksi kebakaran yang lebih baik. Kemudian yang kedua kepada masyarakat Kota Jayapura. Mari kita bersinergi membangun rasa aman dengan lebih meningkatkan rasa kewaspadaan dengan memperhatikan titik-titik yang mempunyai potensi terjadinya kebakaran itu sendiri. Dan yang berikut juga saya menghimbau kepada aparat pemerintah yang ada di lini terkecil. Apa itu? RT, RW, kemudian kelurahan dan secara berjenjang bahwa mari kita tidak jemu-jemunya kita kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa akibat dari kelalaian kita akan berdampak. Maka sudah seharusnya kita menjaga lingkungan kita dari potensi terjadinya kasus kebakaran itu sendiri. Dan satu yang mau saya sampaikan, kami dari pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jayapura, kami telah melakukan pemasangan 12 titik hidran yang tersebar di 5 distrik. Lah, dengan terpasangnya fasilitas ini, maka saya minta kalau boleh masyarakat menjaga ini, dijaga fasilitas-fasilitas ini supaya apa? Dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih luas lagi seperti itu. Jadi memang kami berharap dengan adanya peningkatan status kelembagaan damkar ini, damkar lebih semakin berjaya dalam sisi pelayanan, berjaya dalam sisi kualitas, dan berjaya juga dalam penyiapan sarana prasarana. Itu yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap bahwa dengan di bawah naungan kita dengan moto pantang pulang sebelum api padam meski nyawa taruhannya, kita dapat bekerja maksimal seperti itu. Dan terima kasih sejauh ini masyarakat sudah terus bersinergi, dan saya berharap BUMN, BUMD tetap membangun sinergitas, PDAM, pihak Polresta, Polda, dan Brimob tetap kita membangun komunikasi sehingga kita dapat melakukan karya semuanya demi kemanusiaan. Oke, terima kasih. Siap, Ibu Margareta. Kayaknya saya lebih enak panggilnya Ibu Margareta. Oke, baik pemirsa. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini di program Dialog Papua Menyapa. Untuk itu saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Siap.